Halo pendengar dan juga sobat keluarga hebat, bertemu lagi bersama Yudis dan juga Joshua di Talk Today hari ini khusus Talk Today bersama BKKBN Kepri bicara ya. Kami sedang ada di kantor baru ya Dis ya. Ya. Kantor baru yang megah banget, betul, biasa, luas gitu. Tepuk tangan dong buat BKKBN. Tepuk tangan buat BKKBN. Keren, agak ya? jauh ya dari Bottom Center Bu Bottom ya. Center. Sekarang ke daerah Sekupang. Nah, kita masih ngomong BKKBN sebenarnya walaupun sekarang sudah ada masih proses transformasi nama baru ya, menuju nanti namanya Kemenduk Bangga Bu ya. Nah ini di belakang bisa dilihat, ini ada tulisannya. BKKBN bertransformasi menjadi Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga. Atau Kemenduk Bangga. Kemenduk Bangga. Oh, tapi sekarang nanti transformasinya dari BKKBN menjadi Kemenduk Bangga. Betul. Ya. Mungkin supaya tidak bingung orang tiba-tiba kok BKKBN nggak ada gitu ya. Jadinya masih ada juga. Oh, BKKBN-nya masih di belakang gitu, tapi nanti jadi Kemenduk Bangga. Gitu. Terutama ini warga Batam Center yang biasa lihat kantornya ya di dekat perusahaan Panasonic ya. Panasonic. Ya. Sekarang sudah pindah di Sekupang, tempatnya lebih luas, lebih nyaman. Lebih nyaman, bener banget. Kan tapi sebenarnya butuh konsentrasi sih kerja kalau orang di BKKBN Bu ya. Siap. Karena di sini agak hening juga ya. Lebih tenang ya. Lebih tenang ya, lebih enak kerjanya. Representatif ya. Representatif Bu ya. Ya, makanya pendengar dan juga penonton podcast Today, kita akan membahas sesuatu yang penting banget gitu ya, yaitu tentang data. Karena kalau nggak ada data nanti yang akan dikerjakan itu bagaimana gitu ya. Betul. Makanya topik kita di kali ini akan membahas data kuat keluarga hebat. Betul, Nah, makanya jadi kita langsung menghadirkan narasumbernya. Ya kan, ada Ibu langsung Rohina selaku Kepala Perwakilan BKKBN Kepri. Siap. Selamat datang Bu di podcast kita Bu. Selamat datang di Talk Today Bu. Terima kasih. Ini kami sudah mewawancarai banyak orang ya. Ya. Mulai dari yang serius banget, yang tidak serius ya. Kita wawancara semua. Yang banyak bercandanya, yang isinya cuma 20% bisa diserap gitu ya. Oh gitu ya. Bercanda gitu ya. Betul. Sampai kalau editor kita marah juga banyak Bu. Kelamaan soalnya. Tapi kali ini akan lebih cenderung serius kayaknya Bu ya. Betul. Karena bicara tentang data, kalau data itu nggak tepat atau diambilnya sembarang, nah nanti nggak sesuai dengan goals dari BKKBN. Betul. Nah, yang pertama mungkin menjadi pertanyaan kita, kenapa sih harus kenapa harus dimutakhirkan? Ini kan namanya ini. pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 ini Bu. Kenapa harus ada pemutakhiran data? Baik. Kalau pertanyaannya begitu, kenapa harus dimutakhirkan? Data itu kan merupakan suatu basis awal perencanaan pembangunan ya. Misalnya ketika kita memakai data, contoh saja misalnya tahun 2019 gitu, kan sudah jauh perubahan ya. Mulai dari jumlah penduduk, kemudian keadaan ekonomi pasti sudah berubah, maka perlunya pemutakhiran. Pemutakhiran ini sangat dipentingkan, terutama saat ini kita kan menuju Indonesia 2045 ya. Jadi faktor apa saja yang mendukung untuk Indonesia Emas itu, maka diperlukan data yang terupdate tentunya. Makanya perlu adanya pemutakhiran seperti itu. Tapi Bu, ini berarti berbeda antara pendataan keluarga dengan pemutakhiran pendataan keluarga. Betul, pasti ya, karena kalau pendataan artinya kita melakukan sensus ya. Jadi kalau pendataan itu semua masyarakat, semua kepala keluarga dimanapun dia berada itu semua didata. Itu pendataan ya. Nah, sedangkan kalau pemutakhiran datanya sudah ada tapi diperbaiki. Mungkin misalnya tadi di rumah itu misalnya ada anaknya yang belum menikah, sekarang sudah menikah, berarti kan ada kakak baru. Kakak baru, ya. Kemudian misalnya, tahun kemarin dia hamil, berarti tahun ini menjadi baduta. Otomatis sasaran untuk pelaksanaan pembangunnya kan berbeda. Begitu, makanya bedanya antara pendataan dan pemutakhiran. Pendataan pemutakhiran karena di refresh lah gitu Bu ya. Iya, betul. Supaya tepat tadi Bu ya. Tepat sasaran. Jadi semua pelaksanaan intervensi itu akan tepat ketika datanya valid ya. Ya, makanya harus adanya pemutakhiran. Kalau pemutakhiran itu dilaksanakan setiap tahun,
Kemudian kalau pendataan itu 5 tahun sekali. Oh, itu yang iya, bareng sensus penduduk betul. itu ya. Oh, Makanya besok 2026 kita akan melaksanakan pendataan. Kalau Kalau pendataan tahun depan Bu ya, 2026 iya, ya. sekali lagi kalau pendataan semua. Semua ya Bu ya. Tidak. Kalau ini kan ada lokusnya, ada apa namanya sudah ditentukan, misalnya kayak kalau pemutakhiran ini kan 50 kakak satu desa. Oh. Iya. Jadi sudah ditentukan, maka di Kepri ini yang akan kita validasi itu jumlah keluarganya untuk probability itu 14.500 kakak. 14.500 Iya. untuk pemutakhirannya. Iya. Ini Kepri Bu ya? Kepri ya. Kemudian keluarga yang diverifikasi itu berkisar di antara 388.000 sekian ya. Nah, makanya Banyak ya. bedanya antara tadi ya pendataan dan Pemutakhiran. gitu. Waduh, berarti pendataan tuh bekerja lebih berat Bu Lebih ya. berat Lebih karena berat, lebih semua ya. ya. Oke. Kemudian Artinya butuh banyak kadar-kadar nih ya. ya. Iya, iya. Jadi kader yang melaksanakan pemutakhiran ini ada 1046 seprovinsi Kepri. Satu provinsi Kepri. Kepri Iya. ya. Wah. Banyak juga itu ya. Banyak Itu ya. pemutakhirannya segitu, apalagi Pemutakhirannya pendataan ya. pendataannya, Wah, gitu. Kenapa perlu pemutakhiran ya? Mungkin kalau Anda sadari dari awal tahun aja gitu ya Des ya. Berapa kondangan yang ada hadiri? betul, Itu kan perlu banyak yang pemutakhiran data, berubah. kan? Betul, Benar, ya. benar. Berapa banyak hadiah-hadiah untuk anak bayi yang kita berikan ke teman-teman gitu ya. Nah, Iya. itu jadi salah Masih satu. ada update. Itu masih alasan sederhananya gitu ya Des ya. Betul, Iya, betul. iya, betul. Belum lagi mereka yang kalau pindah domisili dari Kepri Iya. itu berarti Itu perlu juga data masuk, juga Bu, ya? Iya, Masuk Bu ya? makanya Oke. itu tadi ya yang sangat mendasari. Tapi perlu kami jelaskan secara rinci ya. Tentunya pendataan ini harus ada dasar hukum ya. Maka Kementerian Kependudukan itu melaksanakan pendataan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ya. Karena pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pendataan atau pemutakhiran. Wajib itu Bu Ya ya. wajib ya. Pada pasal 49 dan 41. Itu di Undang-Undang 52. Tapi ada regulasinya lagi, ada peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 terkait dengan ini. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Perinpres nomor 8 tahun 2025. Nah, setelah itu regulasi lagi dari Kementerian Kemenduk Bangga, yaitu surat edaran menteri. Ya, yang terbaru ya di tahun ini nomor 4 ya tahun 2025. Kemudian diikuti lagi dengan surat edaran dari Kemendagri mendukung tentang pelaksanaan pemutakhiran pendataan 2025. Oh, itu berarti dukungannya dan dasar hukumnya sudah cukup kuat ya, banyak sekali karena ya. untuk memperkuat para kader kita ketika datang ke rumah kan seringkali Benar, nih iya. Dari ini mana? untuk apa? Iya, Iya. apa ini gitu Iya, ya. iya. Jadi mereka kadang ditolak dengan adanya dasar hukum ini kan semua tidak bisa menolak karena ini adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Seperti itu. Berarti ini juga termasuk ke pekerjaannya Kemenduk Bangga Bu ya? Iya, betul. Oke, masuk programnya juga tahun Program ini berarti? Kemenduk Bangga setiap tahun itu ada pemutakhiran pendataan Pendataan keluarga. kecuali yang 5 tahun sekali. 5 tahun sekali tadi itu baru kerja berat ya, besar Bu ya? Betul. Dan untuk petugasnya sendiri kan secara hukum sudah ada nih Bu ya aturannya kan. Tapi kalau petugasnya sendiri kan banyak masyarakat kan yang enggan itu ya, enggan Iya. kasih waktu karena dia nggak tahu ciri-cirinya. Ini ciri-ciri petugas kah atau enggak gitu? Oh, kami sudah melakukan yang pertama ya pendataan itu atau pemutakhiran itu dilakukan yang pertama kami meminta dari misalnya RT atau desa atau kelurahan nama-nama kader ya seperti itu kemudian di SK-kan setelah itu di SK-kan kita latih mereka melalui workshop tentang PK25 ini. Nah, kemudian pada saat bagaimana tanda atau ciri mereka itu sebagai kader pendata kita kasih ID card. ID card kayak Ya, Seperti yang abang kita itu pakai Bu ya. iya. Tapi ada Jadi tulisannya mereka gitu ya. ada ID card namanya petugas
pendata ya. Kemudian ada topinya. Jadi itu hal-hal untuk mendukung atau meyakinkan selain membawa surat tugas. Ya, karena mereka harus menunjukkan itu sebagai apa namanya ya, tugas dan tanggung jawab kader pendata supaya untuk menguatkan bahwasanya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan yang mereka lakukan. Karena pemutakhiran ini kita tidak ingin mereka misalnya karena saya tahu misalnya di rumah itu misalnya anggotanya segini gitu. Tapi kan dia nggak tahu secara detailnya apakah di bulan kemarin rumah itu ada penambahan misalnya tadinya lantainya misalnya semen biasa sudah menjadi keramik gitu kan. Kemudian yang tadinya nggak ada jamban sekarang udah ada jamban. Makanya pendata ini harus langsung mewawancarai di rumah yang bersangkutan, harus datang ke tempat-tempat atau lokus-lokus yang telah ditentukan. Walaupun tetangga juga, walaupun Bu ya. tetangga. Saya tahu tuh anaknya 2 kok Mas, tapi tetap harus wawancara, Bu ya. Harus, karena ada beberapa hal yang harus didata ya. Dan kami perlu sampaikan bahwasanya tahun ini ada perubahan. Ketika misalnya keluarga itu tidak memiliki NIK, ya, tidak memiliki NIK, maka secara langsung dan otomatis nanti dipalidasi atau diverifikasi oleh tim pusat, dia akan terlempar, ya kan? Ya. Tidak akan masuk dalam detesan yang untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Sangat disayangkan kan ketika misalnya keluarga itu benar-benar miskin, rumahnya mungkin tidak layak huni, tapi karena dia tidak pakai NIK, tidak ada NIK-nya, tidak ada kartu keluarganya, sehingga dia terlempar dan tidak ada alasan. Nah, itu yang tahun ini sangat ditekankan, bahwasanya kader itu mendata ke rumahnya, meminta NIK-nya, meminta kartu keluarganya untuk dicatat di dalam kuesioner yang ada. Menarik loh ya, Dis. Kader kita masih ada ketemu yang tidak punya NIK, Bu ya? Masih. Iya, contoh misal kayak kemarin kan kita saat workshop mereka bilang, gimana Bu, misalnya dia baru pindah tapi dia akan menetap seperti itu kan di sini gitu. Nah, tapi memang benar sekali lagi tadi, kenapa harus datang, memastikan bahwa keluarga itu akan menetap di situ atau dia sudah menetap selama 6 bulan minimal dan akan menetap sampai selanjutnya. Tapi sekali lagi yang tadi itu ada juga yang tidak mempunyai kartu keluarga. Terus kami tanya, apa alasannya? Dia menikah siri seperti itu. Tidak bisa terdaftar, maka dari itu kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah ya. Ketika keluarga itu menjadi lokus atau menjadi sampel, mohonlah dibantu. Misalnya dia belum mempunyai nomor NIK atau NIK-nya tidak belum di update ya. Nah, atau kakaknya belum ada, mohon untuk dibantu disegerakan supaya data kita itu nanti memang jelas dan bisa diakui. Dan ketika memang tadi ya dia membutuhkan bantuan uluran tangan dari pemerintah terkait dengan stunting misalnya atau kemiskinan ekstrim, bantuan-bantuan itu bisa masuk tepat bisa tepat tadi yang juga disampaikan dalam kick off tadi. Nah, makanya sangat disayangkan ketika kader pendata itu tidak mendata secara langsung. Itu sih kan? Memang ini kalau kasusnya seperti itu agak sulit, Bu ya. Ini bisa nggak sih kita ngubungin langsung di Sdukcapil ya? Iya, pokoknya harusnya tadi kita sama di Sdukcapil aja ya langsung ya. Gitu. Kenapa sih yang nikah siri itu nggak bisa? Betul, tidak bisa mendaftarkan karena itu. Apalagi kalau ternyata mereka masuk lokusnya tadi yang harus didata. Nah, karena inilah pintu gerbang utamanya, Bu ya, awalnya supaya data kita tuh benar, supaya tidak ada lagi cerita yang seperti sekarang, kayaknya dia tidak perlu dibantu, saya perlu dibantu, kenapa dia dapat gitu kan. Jadi kan tidak bisa lagi menyalahkan. Kalau sekarang saya temui ada beberapa, saya orang miskin misalnya dia bilang, tapi dia orang kaya, dia dapat bantuan, saya enggak. Kan nggak bisa lagi melalui validasi atau verifikasi inilah kita bisa membantu siapapun orangnya. Ketika dia sudah menjadi warga misalnya Batam, menjadi warga Tanjung Pinang, tapi dengan catatan dia mempunyai kartu keluarga dan NIK.
Itu dia. Memang betul Mas, bisa diisi kalau sekedar untuk pendataan bisa diisi dengan 9916 kali ya. Tapi setelah didesain itu akan terbuang juga. Nggak akan masuk di dalam kriteria yang mendapatkan bantuan Berarti atau memang intervensi. wajib ya, harus memiliki NIK ya buat mereka ya. Maka kami sekali lagi saya mohon betul dengan sangat keterlibatan OPD yang menangani ya. Membantu ketika ditemukan warga saat pendataan ditemukan yang tidak mempunyai itu. Dan memang ada waktunya pada misalnya hari ini didata ya sama kadar pendata. Kan ada supervisornya untuk menyeleksi. Nah, misalnya ini nggak bisa ini kok keaniknya masih 99. Dia segera menghubungi apa alasan kok niknya 99 kenapa gitu. belum ada gitu. Iya, mumpung masih diperbaiki, berarti kan masih bisa ketika misalnya Dukcapil mau membantu, oke lah saya bantu, diterbitkan lah, gitu ya. Jadi ada waktu. Tapi ketika misalnya karena ada batas waktu ya, waktu pendataan ini akan dilaksanakan besok mulai 22 Juli sampai dengan 21 Agustus. Satu bulan Iya, 1 bulan. Ini pemutahiran apa? Pemutahiran Bu ya. Nah, jadi pemutahiran itu. Jadi disitulah bisa dibantu ketika memang datanya belum valid. Ya, begitu ya. Kira-kira. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Yang Disdukcapil ya. Disdukcapil ya. Linknya memang harus diwajibkan peka sih buat warganya yang kita jemput aja deket di sini juga Disdukcapil ya. Dari sini Bu ya. Iya. Kalau nggak bisa dijemput kita telepon aja kali ya. Oh ya langsung halo ya. Tapi itu ya permasalahan Bu ya ternyata ya. Yang selama ini mungkin kita nggak tahu Jus ya. Iya. Kita taunya semua warga di Batam pasti udah punya KTP. Iya, kita nggak bisa seperti itu. Ternyata begitu kader-kader turun ke lapangan, ini masih menemui hambatan seperti itu ya. Betul. Dan ini ternyata memang kerja pengumpulan data ini walaupun setiap tahun tapi masih perlu improvement terus Bu kayaknya masih, terus. Oke, dan butuh dukungan banyak pihak ternyata. Butuh banget nih Dis. Jadi kalau untuk yang akan didata besok nih Bu, yang di tanggal 21 ini Bu, besok Bu ya? 22. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan ini keluarga yang akan yang didata? perlu disiapkan oleh keluarga, yang pertama tadi kartu keluarga ya. Yang kedua NIK ya. NIK itu dua itu sangat penting. Kemudian mohonlah dengan sangat ketika kader kita mendata memberikan data yang sebenarnya. Nah, itu dia. Itu juga penting. Jadi integritas data itu sangat ditentukan oleh yang pertama kader pendata, yang kedua dari keluarga itu sendiri. Misal, karena di dalam itu ada pertanyaan-pertanyaan selain tentang kependudukan ya, dan KB. Dia ada 3 ya, kependudukan, KB, dan indeks pembangunan keluarga. Contoh di indeks pembangunan keluarga, ada pertanyaan di situ menyatakan apakah keluarga ini dalam 1 bulan ini ada rekreasi. Itu masuk dong, karena itu menjadi indeks pembangunan keluarga ya. Misalnya dia jawab tidak pernah, padahal mungkin dia bilang misalnya pergi jalan-jalan tuh misalnya ke Singapura, padahal bukan itu. Dia misalnya pergi ke Nongsa, udah termasuk rekreasi ya. Ke Taman Rusa ya. Iya, perbedaan paham ya. Misalnya, nah itu memang ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang sangat menentukan. Dan tahun ini ketika misalnya maksud pertanyaan ini apa ya bagi kader pendata, itu ada yang bisa diklik untuk memahamkan apa sih sebenarnya yang ingin jawaban ini gitu. Jadi tidak ada lagi masalah kalau misalnya meraba-raba apa yang harus dijawab, dia bisa membuka, ada di menunya itu
penjelasan tentang pertanyaan yang harus dia jawab. Oke. Jadi jangan salah paham nanti dikiranya harus ke Singapura dulu nih baru bisa rekreasi. betul. Saya Nah, kayak tidak itu. ada keluar negeri kayak Iya. cuman ke pantai dekat rumah termasuk rekreasi. Termasuk itu ya. rekreasi. Berarti menghabiskan waktu dengan keluarga di luar rumah itu termasuk Iya, rekreasi betul, Bu ya. betul. Supaya Jadi merefresh ya. jangan salah ini ya, sehingga jawabannya nanti malah Tidak akurat, Bu, ya? mempengaruhi ya. Tapi kadang ada keluarga yang kepo loh Bu. Kok pertanyaan gini sih gitu? Ya karena untuk menentukan indeks kebahagiaan, kan Ibangga itu ada 3 ya, ada indeks kebahagiaan, termasuk adakah misalnya di dalam rumah itu pernah pertengkaran atau pernah perceraian, itu semuanya secara detail itu ditanya untuk menentukan indeks kebahagiaan masyarakat Kepri itu bagaimana. Berarti semakin sering healing, semakin sering rekreasi, berarti keluarga itu Kemungkinan bahagia. Iya, semakin bahagia. kemungkinan Masih semakin ada bahagia kemungkinan, lah. Bu, ya? Iya. Kemungkinan, karena kan paling banyak ya. tidak berarti kan ada ekonominya lebih maju Lebih kan. menaik, betul, Dia betul, walaupun betul. hanya ke Lagoy misalnya atau hanya ke Patung Seribu gitu ya, tapi tetap itu menjadikan berarti ekonomi atau indeks kebahagiaan rumah tangga itu ada. Ada komunikasi antara ayah dan ibu dan anak. Pada saat dia jalan-jalan atau dia pergi makan misalnya ke sama itu keluarga kan keluar termasuk makan luar ya. Oh, makan juga masuk rekreasi, iya Bu, masuk ya? ya. Itu kan misalnya otomatis kan dia keluar dari rumahnya menikmati hidangan dengan bisa melihat suasana, kemudian bisa bercerita antara ayah, ibu dan anak gitu ya. Oke, tapi memang berarti pertanyaan di kuesioner itu banyak yang kalau lihat sekilas itu memang bertanya hal yang bersifat lebih pribadi dan intim gitu Bu ya, permasalahan-permasalahannya ya. Betul. Nah itu ya, mohon tolong ya teman-teman yang dapat kuesionernya masuk Lokus dijawab sebenar-benarnya karena memang itu menentukan indeks kebahagiaan keluarga gitu. Jadi walaupun bukan pikiran apa sih kok mau tahu gitu, enggak, memang itulah acquiring data tuh seperti itu ya kayaknya ya. Memang harus dijawab sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Iya. Itu Jangan mungkin dibilang agak- petugasnya kok iya. kepo banget ya. Iya, petugasnya. Iya, apa bukan sih ini kepo, loh? tapi itulah Pengen yang tahu harus banget katanya gitu. Iya, iya, yang Ya, harus secara diisi ilmiah gitu ya. kuesioner memang seperti itu ya. Seperti detail. itu. Mendetail ya. Gitu. Berarti ada 3 Bu ya, ada 3 bagian yang di kuesioner itu. Iya. Yang pertama tadi Kependudukan, Kependudukan data ya. kependudukan ya nik, misalnya kartu Kakaknya, keluarga, kartu keluarga. nama Administrasinya anak, ya. kayak nama ayah, nama ibu gitu ya. Kemudian tentang blok KB, Blok KB, ya. berapa kali dia melahirkan, berapa anaknya yang hidup, apakah dia menggunakan alat kontrasepsi, itu blok KB blok namanya. KB-nya. Kemudian ada yang Ibangga tadi terkait dengan apakah pernah ada misalnya kekerasan dalam rumah tangga, apakah ada misalnya dia jalan-jalan, apakah misalnya dalam 1 hari ini dia ada dalam 3 hari ini makan ikan atau makan ayam, seperti sampai itu segitu ya? detailnya gitu loh. Lauknya per hari itu Iya. juga sampai Juga. menentukan Iya, ya. karena nanti akan memperhitungkan yang tadi kemiskinan ekstrim tadi kan, iya, ketika iya, misalnya kami tidak pernah makan ikan, kami tidak pernah jalan-jalan dengan kondisi gambaran rumahnya kan ada semua tuh. iya, oke. Misalnya atap rumahnya dari apa, dindingnya dari apa, lantainya dari apa, punya jamban tidak. Nah itu semua ada yang menentukan. Ya, Nah, hasilnya itulah nanti yang ya. nanti akan diambil oleh netizen itu bahwasanya ini kategori keluarga berisiko stunting, alasannya karena tidak mempunyai jamban, karena tidak mempunyai air bersih misalnya, tidak pernah makan bergizi gitu kan. Iya kan? Iya, benar. Nah, untuk begitu programnya juga. ada Is ya. Iya. Untung ada program MPG Nah, ya. Itu jadi sasaran yang makanya. tepat ya gitu ya, dari situ ya. Maka pemberian misalnya PKH itu akan menyasar ke sana gitu. Jadi jangan, sekali lagi mohonlah dengan sangat kami pada saat validasi ini, verifikasi ini, jawablah dengan Sebaik-baiknya, sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dengan gitu, Bu, ya. sejujur-jujurnya, dengan apa yang ada gitu ya. Ini waktu pengisian kita secara mandiri atau harus dipandu sama yang petugas kadernya Bu? Sama petugas. Oh, Jadi oke. kader itu datang ke rumah abang misalnya, izin Bu, kami adalah petugas, memperkenalkan diri ya. Ini bla 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 bla, harus ini apa boleh misalnya kami, ibu punya kakak, punya KTP, kami mau meminta untuk langsung
validasi. Apakah misalnya tahun kemarin ternyata dia masih ngisi 99 padahal tahun ini dia udah punya nik. Atau misalnya tahun kemarin dia salah mengisi di ujungnya itu 6 padahal 9 sehingga double data kan. Nah, niknya abang dipakai niknya abang padahal karena salah tadi menulis ya walaupun udah diisi niknya, makanya harus divalidasi lagi apakah salah kebenaran angka-angkanya sampai angka terakhir gitu. Ini relate sih karena banyak juga Bu ya permasalahan orang, saya kok nggak dapat bantuan, kok betul nggak dikirim di rekening saya, ternyata datanya salah gitu Bu. Ya. Betul. Itu mungkin kesalahan dari input data di awal ya. Makanya itu ada tiap tahun Jos, ada pemutakhiran terus supaya menghindari itu, memperbaiki data. Tapi berarti Bu saya mau nanya, kader ini setiap tahun tuh beda-beda atau sama orangnya? Tidak ya, kami berusaha sebenarnya untuk tidak merubah kader-kader yang sudah dilatih dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ketika misalnya kader itu baru, kan kita harus melatih lagi dari awal. Betul. Sementara kalau kader yang lama paling kan kayak tadi ya ada perubahan. Kalau tahun kemarin tidak usah memakai kartu keluarga, nomor kartu keluarga. Kalau tahun ini ada penambahan kartu keluarga seperti itu. Kemudian memang ada beberapa wilayah yang mengganti, ya wajar mungkin kalau 1-2 mungkin orangnya pindah atau orangnya meninggal atau kadernya tidak mau lagi, kan bisa jadi ya. Bisa, betul. Jadi kalau kita biarkan ya nggak bisa ya, pasti kita gantiin. Memang ada beberapa orang di setiap kabupaten itu, tapi tidak banyak kok. Kayak kita kemarin di Tanjung Pinang itu ya, itu kita kumpulkan 348 orang. Tapi yang baru itu nggak sampai 10 orang. Sedikit sekali berarti Bu ya. Jadi begitu juga kayak kemarin di Karimun saya hadir juga, dari 360 itu yang baru ya sekitar 10 orang. Oke. Berarti untuk tahun ini udah cukup jumlahnya Bu ya? Atau ada penambahan lagi? Enggak ya? Kita enggak menambah karena sesuai dengan data yang kita miliki. Karena sudah ditentukan bahwa kader itu ada, setiap desa itu kan ada 3 orang ya. Jadi dia boleh pilih apakah yang diambil kader PKK, apakah dia ambil kader TPK, apakah dia ambil kader yang lain. Berarti sebenarnya udah familiar sih kadernya ya, karena dia udah megang harusnya ya. Ada kader PKK dari Posyandu. Jadi udah sekitaran situ, warga-warga situ juga pasti udah kenal ya. Tapi tiap tahun pasti mereka kan datang menggunakan ini atribut yang berbeda ya. Tetap. Gitu. Tapi ini Bu ya, kalau saya pribadi Bu ya, kalau kuesioner cukup banyak gitu. Saya biasa kan ditawarin orang nih, Mas boleh dong isi kuesioner. Boleh, pasnya waduh banyak. Pasti lihat dulu kan berapa lembar nih ya gitu ya. Enggak gitu juga Bang. Jadi misal kayak tadi ya, misalnya kayak gimana nih lantai rumah, kan nggak usah saya tanya abang, saya lihat sendiri, makanya dia harus ada di situ. Makanya pas tuh pengisian kuesioner si petugas memang di situ. Iya, harus di situ. Misalnya temboknya, atau berapa lantai yang terluas nih, kan bisa dilihat yang terluas, misalnya rumahnya 9x9, misalnya 6x6 yang pakai tegel, selisanya pakai semen biasa misalkan gitu. Jadi nggak usah tanya lagi lah Bang, kalau langsung saja Bu ya. Iya langsung diisi aja. Berarti si kader harus memiliki ilmu matematika juga. Biar dia udah tahu ya kira-kira harga-harga toko bangunan juga harus paham dia berarti ya. Ini kayaknya naik nih, nambah nih gitu ya. Bu, tapi ini kan kalau BKKBN ini Ibu Kepri ya, satu Kepri ya, tidak cuma di Batam. Saya ada kayak di beberapa tempat, kayak di pulau-pulau gitu masuk juga gitu Bu? Masuk semua. Jadi asal dia sudah termasuk dalam lokus dan sudah menjadi surveillance ya pasti ya. Makanya kita punya kader itu tidak hanya di kota-kota ya, semua desa, semua kelurahan tuh ada kadernya. Tapi ada cerita ini nggak sih Bu, dari tahun-tahun kemarin kader-kader yang sudah sama BKKBN itu kayak menemui kendala gitu, selain tadi NIK lah, selain administrasi gitu, ada nggak sih Bu? Ada sih, misalnya kalau di kota ini misalnya
kader kita udah datang, dia bilang nggak ada orang, tapi jawab. Iya, gimana tuh? Itu yang lucu, Bang. Itu kayak kalau bareng jatuh judul film-film Warkop DKI kan. Kucing Nah, ya, kucing. Iya. Itu yang menjadi hambatan teman-teman kader-kader kita itu seperti itu kalau yang di kota-kota. Tapi kalau yang di pulau-pulau ya, yang pertama biayanya ya mereka harus nyebrang misalnya, kemudian mereka udah nyebrang tahu-tahu keluarganya lagi nggak ada di situ. Nah itu hal-hal yang memang seringkali ditemui oleh kader-kader kita. Tapi sekali lagi tahun ini saya sangat berharap bantuan dari Pak RT, Pak Lurah gitu ya, Pak RW, mohonlah kader-kader kita ini dibantu supaya jangan lagi tak ada orang tapi jawab. Gitu ya. Nah itu orang apa kucing? Atau malah anjing yang gonggong. Iya, gitu yang ada kan. anjing ngomongnya Jadi, ya, malah dipasang itu yang, menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kader-kader kita. Tapi kalau misalnya kejadian seperti itu, Bu, itu kadernya harus ngapain? Apakah mengganti untuk subjek lokusnya, atau tetap coba lagi besok ya? Kalau pemutahiran ini kan udah ditentukan, Bang. Iya. Kan mereka tadi awal kan verifikasi dulu ya, verifikasi data mereka masukkan. Sudah verifikasi itulah yang ditentukan oleh pusat, misalnya data di desa ini ABC sampai 50. Itu tidak boleh diganti. Tidak boleh ganti, Bu ya. Tidak boleh. Okay. Tidak boleh dihapus gitu. Yang 50 wajib orang itu. Bagaimana ketika dia menghadapi kayak tadi nggak mau buka pintu, dia mungkin lapor ke Pak RT, ke Pak RW bahwasanya kami mau mendata di kampung itu, mohon kami dibantu. Biasanya Pak RT, Pak RW membantu mendampingi. Berarti data yang masuk dalam lokus ini semua dari pusat, Bu ya, bukan dari kita yang menentukan ya? Karena kita kan sudah dikasih waktu ya dari tanggal 16 Mei kemarin kan itu verifikasi. Oke. Verifikasi data yang ada di Kepri ini atau di desa itu, sehingga setelah diverifikasi dia bilang oh data saya 100 orang. Nah dari 100 orang inilah diambil 50 yang dijadikan sampel. Berarti untuk menjadi sampel itu indikatornya yang diambil itu apa, Bu? Kenapa mereka bisa menjadi data di dalam lokus itu? Kalau menjadi lokus itu kita nggak ini ya, tapi pada prinsipnya misalnya di situ ada kakak baru, ada orang tua yang mempunyai anak balita baduta ya, pasangan usia subur, biasanya yang ditentukan diutamakan itu. Itu masuk duluan. Ya, untuk pendataan ini supaya memang verifikasi dan validasi itu memang akurat ya. karena tujuannya tadi kan untuk penanganan stunting ya kan, untuk keluarga miskin ekstrim. Nah, dari itulah tim pusat itu akan mengutamakan data-data yang tadi ya, yang mempunyai anak balita atau yang mempunyai ibu hamil atau pasangan usia subur. Berarti memang dari awal udah ditargetin ya sama jadi masuk ke dalam lokus. Karena kita kan mau Indonesia emas ya. Yang itu betul. Itu ini kita kejar gitu ya, Bu. Iya, betul. Tapi Bu Rohina tuh untuk pemutahiran data ini udah berapa kali Bu di Kepri, Bu? Saya hadir kan 2022 ya. Iya. Sampai tahun ini. 3 tahun sudah ya. Sudah tahulah cerita-ceritanya gitu ya, Bu ya. Iya. Tahun ketiga tuh. Tahun ketiga. Waduh. Kalau dari tahun ketiga, Ibu kan udah memantau tadi ada katanya kendala-kendala seperti itu orang itu. Nah, harapannya Bu untuk tahun ketiga ini seperti apa? Ini kan sistem ada yang baru juga nih perubahan ya. Harapan saya yang pertama data yang dihasilkan itu untuk bisa memang valid dan berintegritas, tentunya semua lokus membantu. Misalnya pemuka agama membantu memberikan penjelasan kepada keluarga-keluarga, kan beda-beda ya. Kemudian Pak RT, Pak RW misalnya mengumpulkan warganya untuk mengingatkan ketika ada kader pendata, mohon untuk dilayani dengan baik, dijawab
yang sesungguhnya seperti itu. Harapan saya memang data yang telah ditentukan sebanyak 14.000 tadi memang data yang benar-benar valid. Tidak ada lagi data yang double, tidak ada lagi data redundansi gitu ya. Karena akan merugikan Provinsi Kepri ketika datanya terbuang, sudah capek mendata tapi tidak diakui. Ya kan? Karena sudah ditentukan gitu ya. Maka saya sangat bermohon bantuan semua pihak. Tanpa bantuan semua pihak nggak bisa juga ini terlaksana dengan baik. Namanya juga masyarakat kan paling dekat sama perangkat tempat mereka tinggal. Betul. Gitu ya. Tapi ini menarik loh, berarti kalau dari yang Bu Rohima bilang tadi tuh, ini kan menentukan nasib Kepri ya? Iya, betul. Itu nasibnya ada di kita, di masyarakat, memberikan datanya, gitu. Jadi ternyata selama ini kalau misalnya data, aduh tidak tepat sasaran nih, nggak ini, salah siapa? Kita sendiri jangan-jangan karena datanya tidak pas ya. Ini tidak mungkin dibilang ke masyarakat ya secara gamblang karena siapa mau ini nanti dimarahin. Karena gitu data ya. ini udah digunakan Kementerian Sosial ya. Betul. Untuk bansos PKS lain. BSU Kementerian PU untuk bedah rumah. Oke, ya. Kementerian Perumahan untuk juga bedah rumah gitu ya. Nah, maka tadi dijelaskan lagi sama BPS, Kepala BPS Pusat ya, kemudian dari Depdagri, tolonglah datanya yang berintegritas. Bagaimana mencari integritas itu? Pendatanya berintegritas, yang didata juga berintegritas. Dengan cara datang mendata ke rumah, yang di rumah menjawab yang sebenarnya. Nah, itu dia. Itu dia pentingnya itu. Ketika itu semua kerjasama berarti kan, semua sudah bekerja sama dengan baik, insya Allah tahun 2025 akan didapatkan berapa kemiskinan ekstrim yang ada di Kepri, berapa keluarga berisiko stunting yang ada di Kepri. Minimal sampelnya sekian ribu tadi sudah bisa terupdate dengan baik. Tapi kalau tidak berintegritas, sekali lagi susah juga jangan salahkan pusat lagi. Karena yang dirugikan diri sendiri juga Bu ya. Kalau saya nggak dapat bantuan, tetangga saya dapat, ekonominya kan lebih bagus daripada saya katanya Bu ya. Ya karena mungkin datanya tidak akurat ya. Tidak akurat. Pas pendata datang sembunyi, ada orang nggak ada katanya Bu ya. Betul. Tapi untuk jam datanya sendiri itu jam berapa ke jam berapa Bu? Soalnya kan di Batam ini kan, khususnya di Batam ya, kebanyakan dua-duanya kan bekerja. Ya, jadi kami memohon kepada kader pendata sesuaikan dengan keadaan masyarakat. Jadi tidak, apakah misal masyarakat bisa didatangi pagi hari ya monggo silakan. Atau masyarakat bisa didatangi siang hari silakan, atau masyarakat bisa didatangi sore hari silakan. Maka yang didata juga harus terbuka, ya harus oke ya. Kapan waktu mereka, jangan sampai berulang-ulang didatangi, nggak ada kan sulit juga karena ada batasan waktu Bang. Cuma 1 bulan Bu ya, sampai tanggal 21. Kemudian ada tindak lanjutnya juga nanti sesuai dengan yang diminta UNICEF ya, terkait dengan apa pendataan anak remaja dan balita. Nah setelah PK ini selesai, terus nanti ditarik datanya, diolah. Nah pada bulan September selama 1 bulan itu akan dilaksanakan pendataan kembali bagaimana permasalahan yang dihadapi khusus bagi keluarga yang punya remaja, yang punya balita seperti itu. Nah itu yang nanti bekerja sama dengan UNICEF. Jadi ada tindak lanjutnya, tidak hanya sebatas pendataan aja ya gitu. Karena datanya integritas, ke bansos juga Bu ya, semua ya terkait. PUPR juga. Jadi kalau kita nggak kasih data yang benar, data yang salah atau bahkan juga nggak mau didata, rugi dong. Betul. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Gitu ya. Aduh, kayaknya cukup untuk informasi ya hari ini di Talk Today bareng sama BKKBN Kepri Bicara ya. Terima kasih Bu Rohina sudah bangga Bu ya, panggilan sekarang Bu ya. Wah ini dia. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita closing, udah bagaimana Bu proses transformasinya gitu ya? Boleh ceritain dong dikit sama kita. Oh ya ini nih. Jadi
transformasi dari BKKBN ke Kemenduk Bangga, bahwa setelah Pak Menteri kami dilantik, otomatis kan menjadi Kemen, tapi sebetulnya memang dasar utama adalah sekarang kita memperhatikan pembangunan keluarga. Nah, pembangunan keluarga ini kan banyak sekali ya yang harus dilihat, harus ada penanggung jawab menurut Bapak Presiden. Maka yang cocok dengan instansi membidangi, karena BKKBN itu adalah menangani keluarga, dititipkanlah kepada BKKBN selaku pengampu sehingga ditingkatkan menjadi kementerian. Kalau badan kan mungkin terbatas, ada batasan betul. Tapi kalau kementerian kan skopnya sudah menjadi luas, makanya dijadikan dari badan menjadi kementerian. Karena apa? Untuk Indonesia maju itu dimulai dari keluarga. Permasalahan yang terjadi semuanya dari keluarga. Nah, ketika keluarga ini sudah baik, sudah makmur, sudah tidak misalnya membuang sampah sembarangan, paham gitu kan? Relate, Bu, ya? Iya. Jadi insya Allah bencana pun semuanya dari keluarga. Maka tema Harganas kami tahun ini dari keluarga untuk Indonesia maju. Waduh, keluarga untuk Indonesia maju. Betul, tidak usah begitu menuntut yang besar gitu dari kita ya. Jadi kalau jangan nyalain pemerintah aja gitu, jangan nyalain perangkat desa, daerah gitu. Betul. Diri sendiri dulu kasian gitu ya. Kasian ya PRT-nya ya. Betul, kasian. Sama juga tadi dari obrolan ini kita dapat insight, Jos ya. Karena dengan data yang baik itu maka program-program akan bisa tepat sasaran. Jadi mungkin selama ini kurang tepat karena datanya belum baik. Datanya nggak baik, makanya nggak dapat. Jadi yang merasa nggak dapat, coba cek dulu deh nanti datanya benar atau enggak. Ini mau berhubung tanggal 22 sampai dengan 21 Agustus. 1 bulan ya. Kalau belum punya kartu keluarga, buru-buru ya. Ke Dukcapil. Betul, ke Dukcapil. Kalau belum pula NIK begitu juga langsung juga. Iya. Kalau nggak sama kadernya biar dibantu di Dukcapil. Iya. Karena udah banyak kasihan kadernya. Iya, pusing deh kayaknya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk para penonton dan juga sobat BKKBN ya. Ini yang sudah menjadi Kemenduk Bangga sekarang ya. Kita akan mulai rebranding sebenarnya BKKBN menjadi Kemenduk Bangga. Ya, karena memang ini baru banget, jadi masih belum terlalu banyak yang familiar gitu. Ya. Jadi nanti kita akan jadinya Kemenduk Bangga gitu. Kapan lagi kita podcast di kementerian ya, Jos ya? Wah, baru kali ini. Selama kita beberapa episode baru kali ini. Baru kali ini, benar. Dengan kantor baru ya. Dengan kantor baru, ya benar. Baru ya. Iya. Oke, Dis, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah berkenan diwawancarai oleh kita siap. di Talk Today ya bersama BKKBN Kepri atau Kemenduk Bangga. Ya. Terima kasih juga untuk yang nonton, yang sudah menyaksikan juga video-video kami. Jangan lupa di subscribe, kemudian juga bagikan buat teman-teman yang lain karena isi podcast kita bermanfaat semua ya, Dis ya. Kalau kata orang isinya daging semua. Daging semua. tinggal direndang. Oke, saya Joshua Suryadi pamit. Dan saya Yudhistira Eka Paksi pamit. Terima kasih sekali Bu Rahina. Terima kasih Bu. Kita berjumpa lagi di episode Talk Today berikutnya. Dadah.